Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fauzia dari kelas 07 SHKM 081 Universitas Pemula. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas mengenai tutorial cara menginput transaksi pada aplikasi Zahir Accounting. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi mata kuliah Komputer Akuntansi dengan dosen pemampu Bapak Muhammad Ridwan, SMM. Yuk kita simak videonya. Setelah buka aplikasi Zahir, klik membuat data baru. Lalu tuliskan informasi perusahaan. Yang pertama ada nama perusahaan, lalu yang kedua ada alamat perusahaan. Alamat perusahaan di Jalan Kemang Selatan nomor 20 Kebayoran Baru. Lalu selanjutnya pilih negara Indonesia dan kota Jakarta. Untuk melanjutkan, klik lanjutkan. Lalu ada data periode, kita mulai dari Januari sampai dengan Desember. Lalu klik lanjutkan, lanjutkan lagi, dan proses. Setelah proses, kita memilih jenis usaha. Kita pilih perdagangan umum. Selanjutnya, lanjutkan dan tunggu proses sampai setup data mata uang. Kita lanjutkan, setup mata uang asing, kurs tukar diganti menjadi 16.000. Lalu lanjutkan kembali dan klik selesai untuk memproses. Selanjutnya kita membuat data rekening, di mana untuk mengubah nama akun kita klik switch mode, lalu ubah nama akun yang akan diubah. Contohnya yang pertama ini ada bank, kita ubah kita ubah menjadi Bank BCA. Di nama kita klik dan kita ketik ulang menjadi Bank BCA. Selanjutnya klik rekam dan lanjutkan semua penggantian nama akun sesuai dengan yang ada di soal. Untuk ini kita percepat ya, caranya sama seperti yang pertama. Setelah penggantian dilakukan, kita klik tutup dan periksa apakah semua akun sudah terganti dengan benar. Kalau sudah, kita tutup. Selanjutnya klik setting, lalu pilih saldo awal untuk mengisi saldo awal akun. Pada pengisian saldo awal akun, kita klik di bagian saldo awal akun, lalu isikan kas kecil sebesar 5 juta, kas 30 juta. Lalu isikan semua saldo awal akun sesuai dengan neraca. Pastikan pengisian sudah benar dan tidak ada yang salah. Lalu pada bagian akumulasi itu wajib ditambahkan min di depannya agar akumulasi penyusutan dapat dikurangkan dalam saldo awal akun. Selanjutnya, lanjutkan semua pengisian saldo awal akun sesuai dengan neraca sampai hasilnya 0, lalu klik rekam untuk menginput saldo awal akun. Selanjutnya pengisian data nama dan alamat. Tambahkan isi data nama alamat customer. Kita isi ID dengan C001. Lalu isi nama perusahaan PT Abadi Teleshop. Pastikan pengisian nama perusahaan benar ya. Lalu klik baru untuk menambahkan data dan alamat selanjutnya. Klik baru lagi sesuai dengan data nama dan alamat yang akan diinput. Selanjutnya kita masukkan vendor. Tipenya kita ubah menjadi vendor, lalu F1001. Nama perusahaannya PT Indivigo. Lalu setelah ini video ini, klik baru untuk menginput nama vendor yang kedua. Yang kedua itu ada PT Jaya Tekno. ID-nya diisi dengan V002. Lanjutkan pengisian data dan alamat vendor. Caranya sama seperti yang tadi. Kita percepat pada bagian ini ya. Pastikan keseluruhan data dan nama alamat vendor maupun customer yang diinput itu benar ya.
Lalu jika dirasa benar, kita klik rekam. Setelah direkam, semua data dari customer dan vendor sudah terinput pada Zahir. Jika sudah dinyatakan benar, maka kita tutup. Lalu klik setting, pilih saldo awal piutang. Klik baru untuk mengisi saldo awal piutang. Yang pertama ada abadi teleshop. Kita ubah tanggal sesuai dengan transaksi yang ada di soal. Klik OK, lalu isi nomor invoice INF 001, nilai piutang sebesar 5.500.000. Kita isi term pembayaran. Hari diskon 10 hari, hari jatuh tempo 30 hari, dan diskon awal 2%. Pastikan pengisian term pembayaran dan nilai piutang itu benar. Selanjutnya klik rekam. Lalu klik baru lagi untuk menambahkan saldo awal piutang. Lakukan pengisian sesuai dengan yang tertera di soal. Pengisian dilakukan sama seperti di awal, dari pengisian nama pelanggan, tanggal, nomor invoice, jumlah piutang, dan term pembayaran. Jika sudah diisi semua, kita tutup. Selanjutnya pengisian saldo awal hutang. Caranya sama, klik baru, lalu isi nama vendornya. Yang pertama ada PT Individo. Lalu ubah tanggal sesuai dengan yang ada di soal, yaitu tanggal 21 Desember. Lalu isi invoice yang tertera di soal itu ada INF 001. Lalu selanjutnya isi nilai hutang sebesar 30 juta dan term pembayarannya, hari diskon 10, jatuh tempo 30, diskon awal 2. Lalu klik rekam. Tambah baru untuk mengisi keseluruhan saldo awal hutang. Lakukan cara yang sama seperti tadi pada keseluruhan saldo awal hutang. Pastikan keseluruhan yang terinput itu sudah benar ya. Setelah itu, setelah terinput semua, pastikan bahwa semuanya benar, lalu kita tutup. Selanjutnya kita klik data lainnya untuk mengubah kelompok barang, di mana produk 1 kita ubah menjadi barang elektronik, lalu klik rekam. Setelah itu, setelah direkam, pastikan pengisian benar. Lalu produk 2 kita ubah menjadi aksesoris, klik rekam, dan produk 3 kita ubah menjadi handphone. Oke, tutup. Kita kembali cek apakah sudah terinput dengan benar. Jika sudah, klik data lainnya lagi. Kita isi data produk plus, lalu isi data barang atau persediaan, di mana kita isi sesuai dengan yang ada di soal. Di sini ada B001 pengisian baterai Samsung Galaxy. Kode barangnya kita barang elektronik, lalu rekam. Selanjutnya kita tanda plus lagi untuk pengisian data barang yang kedua, B2. Deskripsinya itu ada baterai, kali ini baterai Nokia. Lalu klik baru untuk memudahkan. Isi semua data nama barang atau persediaan sesuai dengan kelompok barang. Jika sudah semua terisi, maka klik rekam. Pastikan keseluruhan terisi. Selanjutnya kita input saldo awal persediaan. Klik baru, lalu kita pilih kode barang. Yang pertama B1, stok awalnya itu 40 dengan harga satuan 50. Lalu klik rekam.
Lanjutkan baru untuk pengisian data selanjutnya, yaitu B2. Isi semua saldo awal persediaan sesuai dengan yang tertera di soal. Pastikan pengisian itu sudah benar. Jika semuanya sudah terisi, maka kita klik tutup. Ya, pilih ya. Selanjutnya akan menginput saldo akhir barang. Langkah selanjutnya kita akan menginput data harta tetap. Seperti biasa, klik tanda plus, lalu isikan nama dari harta tetap. Yang pertama itu ada mobil Avanza dengan umur ekonomisnya itu kita ganti 10 tahun, lalu klik OK. Kita ganti tanggal beli. Tanggal belinya itu di tanggal 5 Januari. Lalu kita isikan harga beli dari mobil Avanza ini sebesar 150 juta. Nilai residunya ini enggak ada ya, jadi kita lewati lalu klik rekam. Selanjutnya kita tambah data harta tetapnya. Yang kedua itu ada komputer. Kelompok barangnya itu mesin dan peralatan. Data tanggal belinya di bulan April. Lalu harga belinya sebesar 4 juta dengan nilai residu 250.000. Lalu klik rekam. Maka data komputer dan Avanza sudah tercantum. Selanjutnya masuk ke kas dan bank, lalu kas keluar. Untuk penginputan sewa kantor dibayar di muka. Selanjutnya kita klik baru untuk menambahkan. Lalu pada akun kas kita isi bank BCA. Lalu kita pilih penerima yang akan dilakukan pembayaran. Di sini pembayaran kita klik baru karena belum ada di daftar yang kita masukkan. Selanjutnya kita ubah tipe menjadi orders. Lalu isi nama perusahaannya menjadi Properti Jaya. Setelah terisi nama perusahaan, lalu kita akan melakukan klik rekam. Setelah dilakukan klik rekam, maka nama Properti Jaya ini tuh sudah otomatis ada di data nama. Lalu kita pilih Properti Jaya, kita cari terlebih dahulu. Selanjutnya kita klik OK untuk dimasukkan ke dalam penerima sewa kantor dibayar di muka. Selanjutnya kita mengubah memo. Di sini memo ditulis pembayaran sewa di muka kantor kepada Properti Jaya. Penggantian memo ini itu perlu ya untuk mencantumkan apa pembayaran yang dilakukan. Selanjutnya kita pilih daftar akun, cari akun dengan mengklik atau mengetikkan daftar akun yang dicari, yaitu sewa dibayar di muka. Lalu masuk ke dalam nama akun. Kemudian selanjutnya itu isikan tanggal dari melakukan pembayaran ini. Kita cari tanggalnya sesuai dengan transaksi yang ada di soal, yaitu tanggal 3 Januari. Klik OK. Selanjutnya kita akan melakukan pengisian jumlah nilai yang diisikan pada kolom nilai sebesar 60 juta rupiah. Lalu selanjutnya kita klik sebesar di atas untuk memunculkan nilai tersebut. Setelah selesai kita klik rekam. Selanjutnya tutup dan masuk ke kas pembelian. Lalu kita klik pembayaran hutang untuk membayarkan hutang pada individu. Klik baru untuk menambahkan, lalu akun kas pada BCA, lalu isi data utang atau penerima PT Individo, lalu ganti tanggal pada
transaksi sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi. Selanjutnya kita ubah memo jika diperlukan, kalau tidak kita langsung isi invoice, yaitu kita langsung klik saja, itu sudah ada INF 001, lalu sudah terisi secara otomatis saldo sebesar 30 juta dan jumlah dibayarkan sebesar 30 juta. Lalu klik rekam. Setelah klik rekam, kita klik batal untuk keluar. Data hutang pembayaran usaha ini sudah terinput pada aplikasi Zahir. Lalu kita tutup dan melakukan transaksi selanjutnya ke menu penjualan, lalu invoice penjualan. Klik baru untuk menambahkan. Setelahnya kita isikan nama pelanggannya. Di sini nama pelanggannya ada Suryapon. Lalu kita isikan tanggal sesuai dengan tanggal faktur yang tertera di transaksi pada soal. Di sini tanggal fakturnya itu pada tanggal 11 Januari. Selanjutnya isi kode barang sesuai pembayarannya. Yang pertama itu ada B1 baterai Samsung Galaxy W. Lalu kita isikan dikirim sebanyak 5. Setelah pengisian dikirim, lanjut kita isikan harga. Harga dari baterai Samsung W ini itu 1.300.000. Setelah pengisian harga, kita isikan klik diskon dan muncul total yang harus dibayarkan. Setelah itu klik pajak, terus isikan pajak atau VAT. Klik lalu oke. Selanjutnya transaksi atau penjualan barang yang kedua, yaitu penjualan barang kedua itu ada, kita cari terlebih dahulu, Sony Xperia Z, dikirim 3, harga 45. Kita lanjutkan semua pengisian penjualan barang sama seperti tadi. Kita percepat pada bagian ini untuk mempercepat durasi karena penginput sama. Kita percepat. Pada penjualan barang ini ada 5 barang yang harus diinput, dari baterai Nokia, handset, dan yang terakhir itu ada handset A001. Setelah terisi semua, kita isikan biaya-biaya lainnya 1 juta. Lalu kita isikan data uang mukanya itu secara manual sebesar 8.795.000. Lalu klik OK. Kita cek apakah semua pengisian data penjualannya sudah terisi semua dengan benar. Jika sudah, lalu kita ganti tanggal pengirimannya. Kita cari tanggal pengiriman sesuai dengan transaksi pengiriman barang ini, yaitu terjadi pada tanggal berapa ini? Tanggal 13 Januari. Selanjutnya setelahnya kita rekam. Setelah kita rekam, klik batal. Lalu lakukan write off pada transaksi 2 dengan masuk ke data piutang usaha. Di sini kita klik makmur font, lalu rincian. Kita lakukan write off dengan klik write off. Selanjutnya jika sudah, kita isikan dari tanggalnya ini sama ya, tanggal 17 Januari. Kita oke. Lalu kita ubah penghapusan piutang. Kita cari akun cadangan keterlambatan piutang. Lalu klik OK dan ya, write off tersimpan.
Selanjutnya kita tutup. Maka utang makmur telah di workout. Untuk melihat semua transaksi yang sudah diinput pada aplikasi Zahir, kita bisa melihatnya pada menu laporan. Kita klik laporan. Semua transaksi yang sudah kita input ada di sini, dari laporan keuangan, buku besar, kas dan bank, dan termasuk daftar jurnal atau semua transaksi ini tercantum di sini. Lalu kita juga bisa membuka dan melihatnya dengan cara diklik 2, lalu oke, maka terbuka semua daftar transaksi yang sudah kita input. Bisa dilihat benar atau tidaknya yang kita input. Dan setelah kita selesai semuanya, pada aplikasi Zahir ini bisa dilakukan tutup buku. Tutup buku itu ada 2, tutup buku awal bulan dan tutup buku awal tahun. Sekian tutup buku pada aplikasi Zahir. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah menyimak videonya.